gue pikir tuh tadi arahnya mau ke situ nih, ya arahnya meta gitu kan ya. Meta. Selamat datang di The Talkies. Ketemu lagi sama Johnny White here. dan Edoy. Bayu masih liburan. Oke, sekarang kita episode kali ini ngebahas The Matrix Resurrections. Bangkitlah si Neo. Nah, ceritanya nih 20 tahun kemudian The Matrix nih masih ada walaupun di trilogi The Revolution Iya, udah selesai ya. Selesai. Keanu-nya atau si Neo-nya jadi semacam Misalnya. Christ figure gitu kan Christ yang figure. harus di-resurrect lagi nih demi sequel. Trinity udah Sudah Koit, udah dead. RIP. Gitu, dan Zion tuh udah bebas gitu. Jadi udah nih mestinya udah selesai, tapi ada lagi, makanya kita Ada lagi. mau apa nih. Nah, ternyata 20 tahun kemudian Neo alias Thomas Anderson itu dulunya hacker, sekarang jadi Game designer. Terus dia kerja untuk perusahaan game, gue lupa namanya, tapi game ciptaan dia judulnya The Matrix. Iya. Ini jadi kayak in-jokes gitu Benar, kan. jadi kayak Angel memparodikan diri sendiri. Jadi selama ini The Matrix Trilogy yang dulu kita tonton itu jadi game di rupanya film ini. Gitu. Dan Warner Bros sebagai parent company-nya perusahaan game ini itu mau bikin sequel The Matrix. Iya. Gitu. Padahal kita lagi nonton sequel The Matrix ya kan? Resurrections Gitu. ini. Nah, gue pikir tuh tadi arahnya mau ke situ nih, ya arahnya meta gitu kan ya. Meta. Ternyata enggak loh. Enggak. Ternyata konsep The Matrix masih diterusin. Iya. Oke, jadi Thomas Anderson kayak yang dia udah lupa dulu pernah jadi Neo, Iya. terus ketemu Trinity, mereka nggak saling kenal. Iya. Terus ada Morpheus dalam bentuk baru, si Yahya Abdul Mateen dengan tim barunya si Bugs yang paling menonjol ya, Jessica Henwick. Wah, gitu. Cakep banget ini. Nah, terus kayak rehash dari The Matrix yang pertama gitu ya. Asli. Nah, gue nggak ngerti tuh. Iya. Jadi ini kayak antara lo mau bikin full sequel atau mau reintroduce Matrix ke new generation gitu. Tapi dengan adegan dikit-dikit flashback, dikit-dikit ada scenes dari masa lalu kan. Kalau kita yang nonton udah tahu, cuman unsur nostalgianya nggak yang nggak kayak kalau kita pas nonton Spider-Man No Way Home yang lihat Tobey, lihat Andrew. Terus ini ternyata kalau kita ingat si Colonel Sanders dari Matrix Reloaded kalau nggak salah ya, pokoknya salah satu di Architect. Iya, di Architect. Dia kan bilang selalu ada the chosen one. Jadi kalau Neo udah mati nanti akan ada chosen one lagi nih. Sebelum Neo juga udah ada. Sudah ada. Gitu. Nah, tapi di film ini ternyata The Machines itu yang dengan antagonis barunya di Analyst, mereka ternyata butuh sosok Neo sama Trinity dihidupin yang lagi, dihidupin lagi, dan mereka harus deket tapi nggak boleh terlalu deket supaya energi bagusnya tuh bisa membuat mereka strong lah atau apa gitu. Deket tapi nggak boleh sentuhan. Gitu lah. Oke gitu deh. Ya. Maksud gue konsepnya ini udah mulai kayak nyari-nyari gitu ya, kayak gitu kan. Kalau dulu tuh sebenarnya kayak Man versus Machine gitu ya, kayak Terminator. Kalau ini udah yang aneh, apalagi kayak antagonisnya nih kita masih yang bingung, The Analyst, spoiler alert jadi Analyst atau Agent Smith, karena mereka nggak kerja sama, mereka malah ribut sendiri itu, gitu ya. Jadi gue udah nyerah, udah gitu kayak Zion, dunia kita sesungguhnya itu juga sama Niobe itu karakter di Revolution, Jada Pinkett Smith udah tua sekarang, udah tua banget, nggak ngerti juga tuh kan durasi filmnya 20 tahun ya jarak dari. Tapi kalau menurut Niobe 60 tahun. 60 tahun. Oh, oke. Cuma tetap si Neo sama Trinity tetap dibikin segitu, nggak terlalu menua lah. Maksud gue gini, kalau memang dibikin sama, kenapa nggak Neo-nya tuh sama kayak dulu, Trinity sama kayak dulu, tapi dibikin lebih tua 20 tahun. What's the point? What's the point? Gitu kan. Gitu. Nah, jadi yang kayak gitu-gitu tuh inconsistency sehingga gue nggak mau wakil penonton lain ya, tapi paling nggak gue sebagai penonton tuh, penonton film awalnya nih
ngerasa kehilangan pijakan. Iya, betul. Gitu loh. Dan gue juga kecewa banget sih Doi, karena The Matrix itu kan revolutionize visual effects dengan bullet time sama koreografi kungfunya, di mana kita lihat seorang Western Caucasian yang aktor ya, bukan martial artist seperti Keanu Reeves dan Lawrence Fishburne, bisa melakukan adegan-adegan ala Bruce Lee atau Jackie Chan tuh wah. Yuan Woping itu. Yuan Woping itu koreografernya, tapi sekarang nggak ada. Nggak, aduh maaf ya, mengecewakan banget deh fight scene-nya, apalagi kita udah lihat Jason Bourne berantem, terus Batman di warehouse BVS berantem sama John Wick berantemnya, Jiu-Jitsu campur judo campur apa brutal, gitu ya. Brutal. Ini yang tuh ini sama persis koreografi yang di Cowboy Bebop Netflix yang di cancel. Yang gue nggak nonton tuh. Lo nggak nonton, tapi temen gue ngasih lihat ini men, adegan berantemnya, oh my god, masih kayak lagi, maaf ya, kayak lagi belajar, sayang banget. Jadi mungkin menurut si orang Caucasian ini, orang Barat, wah udah oke nih. Iya bener. Kerennya bro. Iya, oke, cakep, bagus. Iko Uwais mungkin kalau ngeliat, kayaknya coba ada Iko Uwais, iya. Gitu, nah terus ya buat gue tuh intinya sih gitu, gue kehilangan pijakan sehingga akhirnya setengah film, nggak sampai setengah film, ke belakangnya udah gue nyerah sementara. Filmnya 2,5 jam ya. Iya. Gitu, panjang banget. Panjang gitu. Dan terasa lama gitu. Terasa Oh my ya. goodness. Iya, gue Gitu. pengen sih, I wanted to love this movie ya, karena kan gue fans berat Keanu Reeves. Betul. Siapa yang nggak suka The Trinity? Matrix Iya, pertama? Siapa banget. Cowok mana yang nggak jatuh cinta sama Trinity? Asli. Gitu. Siapa yang nggak pengen cool kayak Neo kan, pakai jaket hitam, overcoat hitam, kacamata itu, terus ya pokoknya, cuman ya nggak tahu ya. Siapa sih yang target film ini buat siapa? Nah. Kalau kita udah pasti nonton karena kita suka sama Matrix yang dulu. Dan kita mau tahu nih seperti apa, tapi kita aja nyerah gitu ya. Maksud gue ya, apalagi penonton baru yang datang dari awal tuh udah, apa sih gitu. Iya, benar. Jadi gue nggak tahu ini film dibuat untuk siapa. Iya. Gitu. Nah, gitulah. Jadi fight scene-nya juga seperti yang lo bilang kayak gitu. Terus si Jonathan Groff yang jadi Agent Smith barunya ini juga acting chops-nya jauh lah sama Hugo Weaving, jauh banget untuk peran diabolical kayak Miss Agent Smith ya, jauh banget ya. Ya, jadi Agent Smith itu cuma cocok dimainin sama Hugo Weaving atau Alan Rickman. Iya benar. Iya nggak sih? Siapa lagi yang bisa? Gue ngerasa Michael Shannon tuh bisa. Michael Shannon bisa. Gitu ya? Iya, untuk orang Amerika ya? Iya, kalau misalnya Anthony Hopkins masih muda, terus dia pasang Hannibal Lecter style gitu, wah itu bisa menacing banget itu. Tapi Jonathan Groff ini terlalu manis. Terlalu manis. Gitu. Jadi kalau ditanya dia main apa, dia jadi suaranya Kristoff di Frozen. Walaupun dia main Hunters juga ya di Netflix ya. Main Hunters sama main Hunter ya? Main Hunter. Ya betul. Iya, si David Fincher. Tapi di situ juga agen yang naif dan yang baik-baik juga kan, bukan yang potongan mukanya memang. Dia kan memang aktor teater ya. Iya. Gitu untuk musikal. Iya, gitu. Yang live kali ya, yang live drama gitu dia mungkin menonjol. Cuman yang on screen sebagai movie star yang actingnya juga ini kurang dapat. Apalagi untuk peran itu aja sih. Nah, terus sama apa ya? Maksudnya adegan yang supposed to be megah gitu ya, yang satu kota ngejar itu juga nggak terasa. Iya, gitu. kayak kelihatan lo syuting cuma di sudut ini doang, ini nggak di pojok-pojok. Di pojok-pojok doang. Nah, gue nggak ngerti deh pokoknya yang apa ya, kayak mungkin karena gue udah disengage di tengah-tengah, sehingga ke belakangnya udah terserah lah. Iya. Gitu. Kalau gue mulai kecewa tuh, pokoknya kita kalau lihat film baru ya, kalau the first 5 to 10 minutes-nya engaging, kita udah oke nih. Nah pas si karakter Jessica Henwick itu ngelihat kejadian Trinity di Matrix pertama, oh ini kayaknya I know what happens ya. Terus yang meranin Trinity orangnya beda. Orang beda. Terus begitu si Jessica-nya ketahuan, berantemnya udah mulai kelihatan. Aduh, sorry banget ya, gue udah mulai kecewa dari situ. Meskipun kita setuju ya, Trinity tetap badass lah ya. Cuman ya karena koreografinya mengecewakan, dan itu yang diabaikan juga, yang membuat orang wah adalah waktu di trilogy pertama. Lo kan kalau di dalam Matrix lo bisa tiba-tiba jago kungfu, tiba-tiba bisa nerbangin helikopter. Nah Neo pas keluar dari Matrix dia sempat bisa
punya power melawan si cumi-cumi robot itu kan. Aduh, apa sih namanya tuh? Ya, oke. Sentinel. Terus udah nggak ada kelanjutannya lagi. Ya, dan di sini powernya Neo tuh cuma nahan peluru begini. Jadi adegan actionnya Neo tuh yang ditembakin. Udah gitu aja. Sama berantem yang 1, 2, 3, 4 gitu. Dan gue maksudnya at this point film action yang kalau orang berantem kemudian mental gitu. Itu udah yang kayak sering banget. Gitu ya. Iya. Gitu. Udah beda gitu. James Bond aja dibikin beda kan. Benar. Gitu. Tapi kita nggak tahu ya kalau deliberately dia bilang Keanu kita bikin fight scene-nya supaya jangan samain atau mendekati John Wick. Mungkin ya, tapi tetap aja nggak ada yang inovatif gitu loh. Tapi apa? Mau nggak sama tapi apa? Kalau kayak gini sih ya mendingan samain John Wick aja. Iya benar. Gitu. Nah, oke, sutradara itu masih sama Lana Wachowski walaupun si Lily ini sisternya gitu. Jadi Wachowski Brothers sudah jadi Wachowski Sisters. Betul. Gitu. The Wachowskis malah Wachowski. Gitu. Nah, makanya di sini kayaknya tokoh Trinity itu disimpan di belakang kemudian jadi hero-nya. Iya, the main hero-nya. Dan seperti lo bilang tadi sebelum kita mulai ngobrol, kayaknya Trinity emang the next chosen one. Jadi udah bukan Neo lagi. Karena Neo kan kayak udah gamang gitu kan. Udah kayak apa ya, belum 100% gitu. Belum committed lah. Gitu. Nah, terus banyak konsep yang kita udah pegang erat ya di trilogi Trinity awal di sini dimentahin. Kayak deja vu. Betul. Deja vu kan lo udah glitch, lagi di glitch, di reset. Nah, ini yang ini muncul lagi terus gitu. Kemudian kayak Zion yang ternyata dulu kan mereka mati-matian kan untuk bisa membebaskan Zion. Di sini dibentain Zion tuh nggak enak tahu gitu ya. Gitu-gitu deh. Jadi sama yang gue ngerasa paling hilang banget adalah sense of urgency. Jadi kalau dulu The Matrix itu lo untuk dari dunia nyata ke dunia The Matrix lo harus lewat telepon kan, telepon umum. Yang telepon umum tuh nggak ada di semua titik kan, lo harus lari di titik terdekat. Udah ada designated area-nya. Lo kalau nggak ini keburu mati duluan kan sama agents. Nah di sini tuh nggak ada, bisa sewaktu-waktu aja lo pindah. Jadi udah nggak ada tegangnya gitu loh. Oke, skor. Gua dengan mengecewakan ya, meskipun ada banyak positifnya ya. Gua 6 aja sih skornya. Lo berapa? Gue 6 untuk Carrie Ann Moss sebagai Trinity dan Jessica Henwick sebagai Bugsy. Gitu. Keanu masih menawan, tapi maksud gue di sini nggak Neo yang kita kenal. Nggak Neo yang dulu lah. Morpheus juga bukan Morpheus yang kita kenal. Ya, nggak tahu kenapa dia tiba-tiba dimudain lagi, juga nggak di-explain di film ini. Terus jangan tanya kenapa Morpheus tuh awalnya jadi agent. Itu dia, gue juga. Terus tuh jadi insaf gitu ya. Gue udah nggak ngerti. Jadi dari awal tuh udah lepas, akhirnya ya udah sepanjang film gak ada pijakan, gue udah angkat tangan gitu. Oke. Yang belum atau udah nonton, setuju gak setuju sama komen kita, silakan tulis di komen. Makasih udah mampir, sampai ketemu di episode berikutnya. Salam.